Hai YouTubers, naga, siapa yang tidak tahu dengan hewan mistis ini? Dragon atau secara umum diketahui sebagai naga di Indonesia adalah makhluk raksasa mitologi yang berwujud seperti reptil. Di dalam setiap kebudayaan di dunia ini terdapat cerita yang mengisahkan tentang naga ataupun peperangan antara manusia dengan makhluk mitologi tersebut. Umumnya naga berwujud seekor ular raksasa, tapi sebagian besar orang di dunia menggambarkan naga sebagai kadal yang bersayap. Dan dalam beberapa cerita bahkan mengisahkan naga memiliki lebih dari satu kepala yang bisa menghembuskan api. Habitatnya bisa di air, darat atau udara. Meskipun penggambaran wujud naga berbeda-beda, tapi secara umum makhluk tersebut digambarkan sebagai makhluk yang sakti. Ternyata ada sejumlah naga yang masih ada di dalam dunia nyata. Dan berikut naga sesungguhnya yang ada di dunia nyata. Lantanotus bornensis. Kalau kalian belum pernah mendengar tentang bertelinga biawak, kalian tidak sendirian. Satwa misterius ini memang luput dari perhatian publik karena memang secara alami satwa ini tidak muncul di siang hari dan membangun sarang di bawah tanah. Namun setidaknya sejak 2 tahun terakhir, reptil ini mulai populer di seluruh dunia berkat foto-fotonya yang diunduh di media sosial. Inilah biawak tidak bertelinga atau Lantanotus bornensis, atau dalam bahasa Inggris dinamakan earless monitor lizard. Biawak ini menjadi satu-satunya anggota dari famili Lantanotidae yang hanya ditemui atau endemik di Kalimantan. Sejak penemuan pertamanya pada tahun 1877, semua catatan keberadaan biawak tak bertelinga tersebut merujuk ke Sarawak, Borneo, Malaysia. Penemuan fosil hidup belakangan ini ditemukan di sebuah kebun sawit yang sedang dibangun di hutan Tembawang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memperluas distribusi populasinya hingga ke arah selatan Kalimantan. Bukan tidak mungkin spesies ini akan ditemukan di tempat lain di Kalimantan. Para peneliti sering menjulukinya living fossil karena hewan ini masih ada dikala hewan-hewan lain yang seumuran sudah banyak yang punah. Sejak tahun 1877 hingga 1961, hanya 12 spesimen yang telah ditemukan dan hanya sekitar 100 dari kadal ini yang pernah dikumpulkan. Sebagian besar informasi yang dipublikasikan tentang Lantanotus bornensis hanya berdasarkan laporan observasi perilaku spesimen tunggal yang disimpan di penangkaran dan sedikit saja yang diketahui tentang perilakunya di habitat aslinya. Biawak tak bertelinga dapat ditemukan di daerah dekat dengan sungai karena merupakan hewan semi-akuatik atau kadang-kadang hidup di air, kadang di darat. Karena nokturnal alias hewan yang aktif pada malam hari sehingga sangat jarang muncul. Oleh karena itu membuatnya masih menjadi hewan yang misterius karena perilaku atau kebiasaan hidupnya kurang bisa diamati. Ciri umum satwa ini adalah tidak ada lipatan gular, hidung tumpul dan tidak adanya telinga eksternal atau indera pendengaran lain yang terlihat, meski tentu saja tetap bisa mendengar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 45 cm hingga 55 cm. Selain itu, kelopak matanya transparan dan letaknya yang lebih rendah daripada biawak atau kadal jenis lain. Ciri yang paling mudah dilihat adalah kulit luarnya yang dipenuhi dengan gerigi-gerigi seperti pada buaya yang tersusun secara teratur berbentuk garis mulai dari bagian kepala sampai pada ekornya yang cukup panjang. Warna kulit hewan ini adalah coklat tua pada bagian atas dan berwarna coklat agak muda pada bagian perutnya. Satwa ini memiliki 4 kaki di depan dan belakang dan di setiap kakinya terdapat 5 jari dengan kuku yang tajam. Biawak tak bertelinga merupakan reptil yang berkembang biak dengan cara bertelur. Para ahli memperkirakan bahwa rentang populasi biawak tak bertelinga ini mungkin hanya ada di Sarawak, Malaysia, dan Kalimantan Barat. Meski begitu, kurangnya penelitian dan pengetahuan mengenai satwa misterius ini, termasuk pola penyebaran dan jumlah populasinya, menyebabkannya kesulitan memastikan penyebarannya. Satwa ini juga tidak atau belum masuk dalam daftar IUCN Red List pada 2012. Yang jelas alih fungsi hutan yang menjadi habitatnya yang terus berlangsung hingga kini mengancam populasinya. Penemuan-penemuan satwa ini di mendatang bisa jadi tidak terdokumentasikan. Ada baiknya pihak swasta atau industri pemanfaatan hutan bisa berperan penting dalam proses identifikasi satwa seperti biawak tak bertelinga yang informasi tentangnya sangat terbatas hingga kini.